Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fahazihi. Perkataan Imam Haramain fahazihi. In kanatil khutbatu qabla ta'lifi. Jika khutbahnya itu dibuat sebelum mengarang kitab. Fal isyaratu ila ma fi zihni. Maka isyarat hazihi itu kepada sesuatu yang ada di dalam pikiran. Ay mufassilu hadzal mujmali waraqatun. Pikiran itu adalah sesuatu yang memperinci sesuatu yang masih global ini. Sesuatu yang masih global itu apa? Yaitu waraqat, lembaran-lembaran ini. Wa in kanat ba'da ta'lifi, dan jika khutbah kitabnya itu, pembukaan kitabnya itu dibuat setelah mengarang kitab, fa imma an takuna ila ma fi zihni, maka kalau enggak isyaratnya itu ke sesuatu yang ada di dalam otak, wa imma an takuna ila ma fil khariji ay anukusi. Kalau enggak isyaratnya itu ke sesuatu yang ada di luar otak, yaitu maksudnya adalah tulisan-tulisan yang berada di lembaran. Jadi kalau khutbah kitabnya itu dibuat setelah mengarang kitab, ada dua kemungkinan. Lalu selanjutnya, qauluhu waraqatun, perkataan Imam Haramain waraqatun, sannafa al-imamul alimul allamatu. Perkataan ini adalah yang dikarang oleh al-imam al-alim, seseorang yang cerdas, al-allamah, sangat cerdas, Abul Ma'ali Habdul Maliki bin Yusuf bin Muhammadin al-Juwaini al-Iraqi asy-Syafi'i. Beliau orang yang tinggal di daerah Juwain di negara Irak, bermazhabkan Syafi'i. Wulida sanata tis'a asyrata wa arba'i mi'atin. Beliau dilahirkan di tahun 419 Hijriah. Jawara bi Makkah wal Madinati. Beliau tinggal di Mekah dan Madinah. Arba'a sinina. Selama 4 tahun. Yufti wa yajma'u turuq asy-Syafi'i. Beliau memberikan fatwa dan menghimpun metode-metode yang berdasarkan pemikiran Imam Syafi'i, metode-metode mazhab Syafi'i. Summa ada ila Naisabur, kemudian beliau kembali ke daerah Naisabur. Fabana lahul waziru Nizamuddin al-madrasata nizamiyata. Kemudian ada seorang wazir itu artinya perdana menteri, yang bernama Nizamuddin. Beliau membangunkan madrasah nizamiyah untuk Imam Haramain. Fa khataba biha, kemudian Imam Haramain berkhutbah di madrasah nizamiyah itu, wa jalasa lil wa'zi wal munazarati, dan beliau duduk untuk memberikan nasihat dan berdiskusi. Berdiskusi ini maksudnya berdiskusi tentang ilmu. Wa mata sanata samanin wa sab'ina wa arba'i mi'atin, dan beliau wafat di tahun 478 Hijriah. Fa umruhu nahwu 59 sanatan. Jadi umurnya Imam Haramain sekitar 59 tahun kalau hitungan hijriyahnya. Wa ughliqatil aswaqu yawma mautihi, dan seluruh pasar-pasar ditutup di hari kewafatan beliau. Wa kana talamizatuhu yauma izin qariban min 400. Dan murid-murid beliau pada saat itu sekitar 400 murid. Wa nusiba lil haramaini li mujawaratihi bihima. Dan beliau dinisbatkan dengan julukan Haramain sebab beliau tinggal di dua negeri haram, yaitu dua negeri Mekah dan Madinah. Negeri haram itu maksudnya negeri yang mulia maksudnya. Gaza fi Syanwani ahla abdi salami. Demikian keterangan yang ada di kitab Asyanwani
ala abdis salam. Wa fi hasyati syekhina ahla kifayatil awami. Dan begini juga keterangan di dalam hasyiyah guru kami yang menjelaskan, yang menghasyiahi kifayatul awam. Waluqiba bizadika ay bi Imamil Haramaini, dan beliau dijuluki dengan hal tersebut, yaitu dengan julukan Imam Haramain, linhisari ifta'il haramil makki wal madani fihi, karena pemberian fatwa di negeri haram Mekah dan negeri haram Madinah, di Mekah dan Madinah, pemberian fatwanya itu hanya pada beliau, hanya ditumpukan, hanya diembankan tugas kepada beliau. Summa inna qawlahu waraqatun fihi majazun halaqatuhu al-mujawaratu. Kemudian sesungguhnya perkataan Imam Haramain Waraqat, di dalam perkataan Waraqat tersebut terdapat majaz yang alaqohnya, hubungan majaznya itu adalah al-mujawarah, yaitu berdampingan. Wahwa halat takdiri mudhafin, dan kata Waraqat itu dia disusun berdasarkan atau secara pengkira-kiraan mudhof, pengkira-kiraan adanya mudhof. Jadi ada mudhof yang dibuang di situ. Ai zatu waraqatin. Apa pengkira-kiraan yang mudhofnya itu dibuang? Pengkira-kiraan mudhofnya dibuang itu apa? Yaitu zatu waraqatin, sesuatu yang memiliki beberapa lembar. Kemudian qauluhu qalilatun, perkataan Imam Mahalli qalilatun, sedikit artinya. Hazihi, perkataan qalilatun ini, min kalami syarihi, ini merupakan perkataan pensyarah. Jadi kan pembikin matanya Imam Haramain, yang pensyarahnya Imam Mahalli. Wahwa, pensyarahnya itu adalah al-imamu, seorang imam, al-alimu, seorang yang cerdas, al-allamatu, seseorang yang sangat cerdas, Syekhul Islami, Muftil Anami. Muftil Anam ini artinya orang yang memberikan fatwa kepada masyarakat. Wa baqiyatil ulama ila alami, dan seseorang yang memberikan fatwa kepada ulama-ulama termuka yang lain. Siapa beliau? Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i. Wulida sanata 91 wa 700. Beliau dilahirkan di tahun 791 Hijriah. Wa mata awwala yaumin min sanati 40 wa 60 wa 800. Dan beliau wafat di hari pertama daripada tahun 864 Hijriah. Fa umruhu nahu 40 wa 70 sanatan. Jadi umurnya Imam Mahalli itu sekitar 74 tahun menurut perhitungan Hijriah. Wa inna ma saraha biqaulihi qalilatun ma'a fahmi min jam'il qillah. Adapun Imam Mahalli, dan sesungguhnya Imam Mahalli menjelaskan perkataan Imam Haramain dengan ucapan Imam Mahalli, yaitu qalilatun, padahal perkataan Waraqat yang berbentuk jamak muannas salim itu dapat difahami bahwasanya Waraqat itu merupakan jam'ul qillah, sudah menunjukkan arti sedikit jamak muannas salim itu. Jadi kan nggak perlu disebutkan qalilatun, harusnya kan nggak perlu, karena waraqatun yang dia sudah berbentuk jamak muannas salim itu kan sudah menunjukkan arti yang sedikit. Kenapa harus ditafsiri lagi qalilatun, harus disyarahin lagi qalilatun? Kenapa? Tansyitan lil mubtadi'i. Tujuannya adalah Imam Mahalli itu ingin memberikan rasa semangat kepada pelajar yang pemula. Ya mungkin pelajar pemula nggak tahu kalau seandainya Waraqat, perkataan Waraqat yang dia itu berbentuk jamak muannas salim itu menunjukkan jam'ul qillah, mungkin nggak tahu, makanya diberitahu untuk memberikan mereka semangat.
untuk memberikan kesan ini kitab waraqat ini enggak lebih dari 10 lembar. Begitu. Kan jam'ul killah maksimal 10. Maksimal jumlahnya 10. Li'alla yutawahamu khurujuhu anhu. Agar tidak disangka, walaupun prasangka waham ini, prasangka kalau antara iya dan tidak, kalau wahamnya iya itu di bawah 50%. Agar tidak disangka, walaupun dengan prasangka yang lemah, khurujuhu anhu, keluarnya perkataan waraqat itu daripada jam'ul killah. Idh qad yusta'malu lil kasrati. Karena terkadang waraqat itu yang dia itu berbentuk jamak muannas salim. Jadi maksudnya karena terkadang jamak muannas salim itu digunakan untuk jam'ul kasrah juga. Untuk sesuatu yang menunjukkan arti banyak, yang lebih dari 10. Agar enggak disalahfahami semacam itu. Qauluhu tashtamilu ala ma'rifati, perkataan Imam Haramain, tashtamilu ala ma'rifati. Waraqat ini adalah lembaran-lembaran yang menghimpun, yang mencakup pengetahuan. Nah, kata tashtamilu ala ma'rifati ini adalah sifat atau naat. Au khabarun sanin atau khabar sani. Jadi kan hazihi waraqatun tashtamilu. Nah, tashtamilunya itu dia menjadi khabar sani, khabar awalnya itu waraqatnya itu. Atau dia menjadi sifat daripada waraqat tashtamilu itu. Au isti'nafun atau isti'naf permulaan kalam. I'rabnya enggak gabung sama yang waraqat tadi. Ai tahtawi au tastalzimu. Artinya tashtamilu itu adalah tahtawi, yaitu memuat atau menghimpun. Au tastalzimu, atau mengikat. Qauluhu fusulin, perkataan Imam Haramain yaitu fusulin, ai anwa'in, yaitu adalah macam-macam, minal masaili, daripada permasalahan-permasalahan di dalam usul fikih maksudnya. Wa summiya kullu naw'in faslan linfisalihi an ghairihi. Dan seluruh macam itu dinamakan sebagai fasal karena seluruh nau' itu terpisah daripada selainnya. Ketika dikatakan nau' macam daripada mobil misalkan, ya berarti itu menunjukkan dia ini enggak tergabung sama macam mobil yang lain, begitu. Lalu selanjutnya qauluhu min usulil fiqhi, perkataan Imam Haramain min usulil fiqhi, sifatun fusulin, itu adalah sifat pada perkataan fusul. Apa itu fusul itu apa? Bukan. Ini penjelasannya. Ai kainatun tilkal fusuli min jumlati usulil fiqhi. Maksudnya adalah fasal-fasal tersebut terbuat pada sebagian jumlah usul fikih. Jadi enggak seluruh pembahasan usul fikih yang di dalam kitab ini. Ai ba'dil fannil musamma bihadzal ismi, yaitu adalah sebagian disiplin ilmu yang dinamakan dengan nama ini, yaitu adalah usul fikih. Wal muradu biha al adillatu sam'iyatu minal kitabi wa sunnati wal ijma'i. Dan yang dimaksud dengan usul fikih itu adalah dalil-dalil sam'iyah, dalil-dalil sam'iyah yang berasal daripada kitab, yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah, yaitu hadis, wal ijma' dan ijma', min haitsu isbatil ahkami biha bitariqil ijtihadi, dari segi tata cara penetapan hukum dengan dalil-dalil sam'iyah tersebut melalui cara ijtihad. Qauluhu yantafi'u bihal mubtadi' wa ghairuhu, perkataan Imam Mahalli, yantafi'u biha al-mubtadi' wa ghairuhu, yang mana waraqat ini dapat dimanfaati oleh pelajar pemula dan pelajar yang bukan pemula. Intifa'ul mubtadi' biha yakunu bitta'allumi.
orang yang pemula, pelajar yang pemula itu dia mendapatkan manfaat dengan kitab Waraqat itu berbentuk dengan cara dia dapat mempelajarinya. Wantifa'u ghairihi bitadzakkuri lima indahu. Dan kalau yang bukan pemula itu mendapatkan manfaat dengan kitab Waraqat dengan bentuk kitab Waraqat ini menjadi pengingat terhadap sesuatu yang dia sudah ketahui supaya enggak lupa kalau dia bukan pemula. Au bi jam'ihi usul al-masail al-katsiratil musyattitati fi zihnihi. Atau orang yang bukan pemula itu dia mendapatkan kitab Waraqat ini dengan bentuk dia dapat menghimpun dasar-dasar permasalahan-permasalahan usul fikih yang banyak, yang permasalahan-permasalahan tersebut masih berantakan di otaknya, dia mendapatkan manfaat terhadap kitab Waraqat ini. Sebab apa? Bi'ibaratin mukhtasaratin qaribatin ila zihni. Sebab ibarat-ibarat yang di kitab Waraqat, ungkapan-ungkapan, keterangan-keterangan yang dalam kitab Waraqat yang ringkas dan juga mudah, qaribatin ila zihni itu artinya dekat kepada otak, maksudnya mudah untuk difahami. Qauluhu ay lafzu usulil fikhi. Perkataan Imam Mahalli. Qauluhu ay lafzu usulil fikhi. Perkataan Imam Mahalli itu lafaz usulul fikhi bayana bihi. Imam Mahalli menjelaskan perkataan zalika, kan katanya Imam Haromen, wazalika dan itu. Nah, itu apa? Dijelaskan oleh Imam Mahalli, lafzu usulul fikih itu adalah lafaz usulul fikih. Nah, katanya Imam Dimyati, Imam Mahalli itu menjelaskan perkataan Imam Haromen ditafsiri sebagai lafzu usulul fikih. Sesungguhnya musyar ilaih yang ditunjuki oleh sesungguhnya musyar ilaihnya itu adalah usulul fikih. Sesungguhnya musyar ilaihnya itu adalah usulul fikih, yaitu yang ditunjuki oleh kata zalika, kata itu adalah usulul fikih. Itu berdasarkan biqarinatil ikhbari anhu. Berdasarkan adanya indikasi pembuatan khobar zalika dengan kata-kata bimuallafin, dengan kata-kata muallaf. Kan kata Imam Haromen wazalika muallafun. Nah, makanya ditafsiri sebagai usul fikih. Kan muallafun itu artinya tersusun. Perkataan usul fikih dari dua kata, tersusun dari dua kata, dari kata usul dan kata al-fikhi. Nah, dengan qarinah itu, dengan indikasi itu, makanya ditafsiri yang dimaksud itu oleh Imam Haromen, kata Imam Mahalli, adalah usulul fikhi. Wa ta'lifu katarkibi min khawasil alfazi. Dan kata ta'lif itu seperti perkataan tarkib. Tetapi ta'lif ini termasuk lafaz-lafaz yang lebih khusus, lafaz-lafaz yang khusus. Ta'lif artinya menyusun, tarkib artinya menyusun. Tetapi perbedaannya kalau ta'lif susunannya itu terdapat keserasian, tetapi kalau tarkib nggak mesti. Makanya ta'lif itu termasuk min khawasil alfaz, termasuk lafaz-lafaz yang khusus. Wahina izin fafihi istikhdamun. Dan dengan demikian maka di dalam perkataan zalika itu terdapat istikhdam. Istikhdam itu adalah artinya menggunakan kata yang sama tetapi dengan maksud yang berbeda. Li'annahu zakara usul al-fiqhi bima'na al-fanni. Karena sesungguhnya Imam Haromen menyebutkan usul fikih yang pertama itu bermakna fan, bermakna suatu disiplin ilmu. Summa ada alaihi ismal isyarati bima'na lafzi. Kemudian beliau mengulang perkataan usulul fikih itu dengan menggunakan isim isyarah, yaitu isim isyarah zalika yang bermakna lafaz.